Bismillah wassalatu wassalamu rasulillah ma ba'du. Kaum muslimin dimanapun berada, video kali ini saya ingin mengklarifikasi, artinya ingin sedikit lagi memberikan pandangan atau lebih lagi mengarahkan kepada uh, pemahaman yang benar gitu. Coba kita perhatikan sama-sama. Rasulullah pernah nggak itu menegur para sahabat ketika selesai sholat? Ada salah seorang sahabat yang berzikir terlalu keras, maka ditegur sama Rasulullah. Eh, Ditegur sama Rasulullah. Rasulullah berkata, sesungguhnya di antara kalian semua saling bermunajat kepada Allah, maka janganlah di antara kalian mengeraskan suaranya atau mengganggu yang lain sedang bermunajat kepada Rabbnya. Dari sini kita pahami bahwasannya membaca Al-Quran, berzikir, berdoa aja, mengeraskan suara saja dilarang sama Rasulullah. Dilarang sama Rasulullah. Nah, bagaimana pula dengan sikap kita melihat di saat ini banyak yang imam itu mengkomandoi zikir sholat sama berdoa berjamaah. Apakah ini tidak menyelisih apa yang dikatakan Rasul? Cobalah, ini hadisnya sering kita dengar ini. Bacaan Quran kita aja mengganggu orang lain aja bisa berdosa gitu. Bagaimana dengan musik? Ya kalau emang bermusik silahkan. Cuma kan kebanyakan kan orang yang bermusik ini kadang-kadang mengganggu gitu, mengganggu yang lain. Kami kan hanya sekedar menyampaikan gitu hukum musik itu. 4 imam mazhab itu gak ada yang berselisih tentang musik. Tiba-tiba disampaikan hukum musik haram, ada yang tersinggung. Membaca Quran aja keras-keras haram hukumnya, mengganggu yang lain, apalagi musik. Umumnya kan musik ini mengganggu orang lain. Kebanyakan sound system besar kurang besar. Ya kalau mau menikmati musik, nikmati aja sendiri pakai headset, nggak merugikan yang lain gitu. Itu maksudnya. Kenapa lah kok nggak terima gitu kan? Bersyukur kita ada orang yang menyampaikan ayat Al-Quran, hadis, maunya diterima gitu, jangan ditolak mentah-mentah. Nanti dulu kalau mau diskusinya, terima aja dulu, ini Al-Qurannya mengatakan begini, ini hadisnya mengatakan gini, jangan ditolak mentah-mentah. Ya kan, yang ini tersinggung, mengatakan merasa kami paling benar, seakan-akan kami sendiri yang membuat hukum. Sampai-sampai saya pun ada yang japri, ngasih tahu sama saya bahwasannya wawasan saya itu kurang gitu. Imam Hanafi, Hambali, Maliki, Syafi'i, masing-masing mereka memiliki dalil gitu. Seperti Imam Syafi'i, dia dalilnya Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Seakan-akan saya ini macam nggak belajar usul fikih. Saya belajar usul fikih. Kuliah saya di Insan Binjai. Saya belajar, dosen-dosen saya ngajari saya di situ usul fikih. Dulu yang ngajar usul fikih itu nama dosen saya Dr. Syahrul Khalid, MPDI. Jadi jangan dikira saya nggak belajar usul fikih tentang hukum, nggak bisa sembarangan gitu. Dan ulama-ulama rujukan saya itu Syekh Utsaimin, Syekh Fauzan,
Syekh Abdul Aziz bin Bas, hadis-hadisnya dari apa namanya, Syekh Albani, itu rujukan saya. Saat ini saya sering menukil dari Syekh Shalih Al Fauzan. Selebihnya dai-dainya itu Ustadz Syafiq, Ustadz Khalid, Amin Nurbait, Ustadz Firanda, Ustadz Mufti Talib, Ustadz Abdullah Zain, Ustadz Zainal Abidin, banyak lah, banyak rujukan saya. Saya itu mengambil pendapat ibroh dari mereka gitu. Jadi kalau saya masih disalahkan, dicekal gitu kan, berarti sama dengan antum yang paling benar. Antum yang merasa paling benar ya kan, marah gitu dikritik. Memang kalian nggak merasa paling benar, mungkin marah dikritik, ya kan, marah dikritik. Kayak mana nggak marah dikritik? Orang memang nggak ada contohnya, nggak pernah dibuat nabi, nggak pernah dikerjakan sahabat, dibuat lagi. Perlu kita ketahui bahwasannya syariat itu sudah sempurna ketika Nabi wafat. Jadi jangan pernah menuduh para sahabat itu berbuat bid'ah. Para sahabat itu ketika dia melakukan syariat yang nggak dituntun Nabi, itu syariat belum selesai karena Nabi masih ada. Setelah wafatnya Nabi lah syariat sudah selesai. Maka kurang ajar kalau menuduh sahabat itu berbuat bid'ah. Ini aja lah ya, sekian, udah ajan asar itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.